Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia. Selamat sore warga Jawa Barat. Dan selamat sore buat warga Ciamis. Tak lupa sampurasun buat King Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Hari ini saya akan memposting saluran tambak urip, di mana saluran tambak urip itu panjangnya kurang lebih sekitar 15 kilo, dan untuk mengairi ke daerah Desa Cinyasag, di mana kebutuhan air ini untuk MCK, termasuk balong dan juga sawah. Dan sebagian buat pesawahan yang ada di Desa Indragiri, Kecamatan Panawangan. Nah, inilah karena tidak punya bendung, sementara sungai dialirkan dan ada petugasnya. Jadi petugas untuk saluran tambak urip itu ada mungkin sekitar 3 orang. Ya, kondisinya begini. Sementara hanya bikin saluran sementara. Kalau ada banjir udah hilang lagi ini, Pak. Ini lihat. Inilah kondisinya. Kita lihat ke sebelah kiri. Ini warga udah sering bergotong royong. Bahkan dari desa udah sering membuat bendungan dari gabion matres atau bronjong, tapi sering diterjang air. Ini ya kalau pinggirnya pakai bronjong sebetulnya agak bisa bertahan lah. Tapi bronjong ini harusnya diberi adukan, yaitu namanya siklup, campuran batu 60, kemudian 40 dan adukan. Ini kondisinya begini, hanya temporary saja. Hanya temporary. Kemudian dari sininya pakai peralon. Yang peralonnya ukurannya hanya berapa ini? Paling-paling sekitar 20 in atau berapa ya? Nah, itulah. Ini kondisinya. Dan peralon juga cukup panjang, berapa batang ini? Cukup panjang ini. Nah, ini untuk mengairi satu desa plus Indragiri sawah sebagian, ini cuma sebesar ini. Karena tidak punya bendungan. Untuk itu, kepada pihak-pihak yang terkait, mohon segera dibuatkan bendungan. Karena ini untuk 2 desa ini. Yang sebelah sini Desa Indragiri, kemudian yang belakangnya itu, yang di ujungnya itu Desa Cinyasag. Nah, ini kalau salurannya sudah ada berupaya, sudah cukup bagus. Nah, tapi belum ada bendungan. Nah, untuk itu, kalau posisi untuk membuat bendung, ini adalah udah sangat cukup bagus. Bendungnya kalau tidak terlalu mewah juga, di sini bisa perintik. Jadi pengambilan bebas, yaitu arahnya dari sana memajang ke sana miring. Tapi perintik juga membangunnya jangan asal-asalan. Jangan hanya pasangan batu. Harusnya tetap ada beton bertulang. Dan beton bertulang itu di mana lebar mercu kurang lebih harus sekitar 2 meter atau memang 3 meter lebih bagus. Kemudian ke daerah upstream, daerah hulu, tetap juga harus dibuatkan lantai supaya tidak terjadi scoring atau penggerusan di mana ada banjir. Begitu juga ke bagian hilir. Sama. Jadi ini yang tambak urip ini
desain bendungnya harus sama dengan ya minimal sama dengan Cambaplang. Jadi ini untuk bendung perintik pengambilan bebas. Kalau untuk bendung yang besar ya saya kira tidak perlu. Tapi untuk perintik aja ini udah mencukupi. Nah ini bisa di debit air cuman sebesar ini. Panjang pengaliran sampai desa Cinyasak kurang lebih antara 10 sampai 15 kilo. Di tengah jalan itu udah habis. Jadi hanya cukup mengairi untuk daerah Indragiri, Pesawahan Indragiri yang ada di sebelah hulunya. Oke, kita akan melihat ke sebelah hilirnya. Nah inilah. Kalau dari awal bendung saluran udah bagus. Tinggal membuat bendungnya saja. Ya bagaimana ya? Saluran kok tidak ada bendungnya. Aduh. Jadi mohonlah perhatiannya kepada pemerintah yang terkait, khususnya kepada Bupati Ciamis, Pak Herdiat. Mohon segera memikirkan untuk pembuatan bendung. Karena bendung air ini sangat diperlukan untuk pesawahan di daerah Indragiri, sama untuk kebutuhan MCK, kolam, dan sawah yang ada di dusun, yang ada di desa Cinyasak. Air ini yang di desa Cinyasak itu untuk mengairi beberapa dusun ini. Jadi yang pertama melewati dusun Kondang, kemudian dusun Cirikip, kemudian ujungnya itu bisa sama dusun Puhun, dan bisa juga dusun Manis dan Kliwon, bisa kalau airnya besar bisa memanfaatkan dari irigasi ini. Ini dari hulu paling-paling cuma 60 cm salurannya. Ya kalau untuk saluran induk sama dengan saluran yang batu karut itu kurang besar. Minimalnya ini kalau di sini 1,5 meter minimalnya untuk saluran. Karena kalau melihat debit sungai Cibubuhan masih cukup besar, masih mencukupi. Inilah kondisinya. Kita terus jalan, dan saluran Tambak Urip ini adalah saluran yang terlama, yang mungkin pertama yang dibuat di Cinyasak itu sekitar tahunnya sekitar 1800-an lah. Jadi di bawah 1900 oleh seorang kubu. Nanti kita tanya kepada Pak kubunya. Dan kemudian saluran Tambak Urip ini menyusuri tebing-tebing. Nah ini juga ya di bawah ini kan ada kelihatan saluran Cibubuhan, dan di sini saluran Tambak Urip. Nanti saluran Tambak Urip ini akan melewati hutan yang sudah tidak produktif, tidak diurus lagi sama masyarakat, karena banyak sekali binatang-binatang kera sama lutung yang merusak tanaman masyarakat. Nah ini, dan ini kalau makin sini temboknya itu cuma sebelah, jadi enggak seperti yang di awal. Kalau enggak sebelah ini akan menghambat lajunya air karena sedimentasi. Jadi kemudian tidak ada lantai ini. Jadi sebelah dan tidak ada lantai. Harusnya saya juga agak heran pada pemerintahan desa. Kenapa membangun irigasi cuma sebelah? Harusnya ada lantai dan dinding yang sebelah sana juga harus dibangun. Nah itu.
Nah, ini memang perjalanan untuk mencapai ke desa Cinyasag ini kurang lebih sekitar 7 kiloan mungkin ada. Jadi air ini nggak sampai ke desa Cinyasag karena banyak hilang di sepanjang jalan. Kalau dalam istilah irigasi yaitu heat loss. Kenapa itu bisa kehilangan? Karena tidak ada lantai. Membangun irigasi itu tidak ada lantainya. Coba itu lihat. Nah, itu pinggir sana terjadi penggerusan dan tidak ada lantai. Kalau ada lantai tidak mungkin jadi penggerusan. Nah, jadi sepanjang, nah coba lihat. Ini lantainya udah dikasih terpal. Karena mungkin pondasi ini tidak dalam. Paling-paling 30 cm. Kemudian campurannya kurang bagus. Sehingga dia akan merembes ke sawah-sawah ini. Kanza. Nah, itu fungsinya lantai itu. Makanya itu lantai harus bagus. Jadi kalau mau melantai saluran irigasi, kasih terpal dulu. Setelah dikasih terpal baru dicor pakai tulang. Itu yang bagus. Nah, ini. Nah, kita jalan terus. Kita ingin tahu masih banyak yang belum dibangun. Jadi saluran ini airnya tidak sampai ke tujuan. Saluran Tambak Urip ini dibebankan ke desa Cinyasag. Tapi yang menikmati 2 desa. Ini salah satunya adalah pesawahan-pesawahan di daerah Indragiri. Nanti kita kasih tahu batas desanya. Dari bendung itu perkiraan jalan santai itu berapa menit itu. Nah, ini. Jadi cuma sebelah. Agak aneh juga. Bangunan irigasi agak sebelah itu agak aneh. Dan tidak ada di ilmu teknik sipil bahwa pembangunan irigasi sebelah itu tidak ada. Nah, dia nih. Jadi debit air yang sebesar ini ya boro-boro nyampe ke Cinyasag. Jadi untuk di daerah Indragiri aja habis untuk ke pesawahan. Ini kan daerah pesawahannya. Itu adalah Sungai Cibubuhannya. Nah, ini. Kemudian kecepatan airnya lamban. Jadi karena ada sedimentasi, debit airnya kecil, kecepatannya menjadi kurang. Ditambah lagi peresapan atau kehilangan air sepanjang jalan itu tinggi. Nah, ini saudara-saudara, ini masih daerah Indragiri, tapi masih di Kecamatan Panawangan. Daerah Indragiri juga ini sawahnya cukup luas. Ini adalah daerah pesawahan Indragiri. Yang di atas saluran Tambak Urip itu ada Bendungan Kiwiri. Ya, Bendungan Kiwiri yang mengairi pesawahan di daerah Jotang dan Cilimus. Ini dia. Jadi sekedar biar para netizen tahu bahwa Ciamis Utara itu sebagai lumbung padinya untuk Ciamis, dan tidak di Panawangan aja, di setiap kecamatan itu ada pesawahan-pesawahan yang luas.
Nah ini jalan ini bisa menuju pulang daerah Cinyasag atau bisa juga ke daerah Penawangan. Dan ini adalah ke daerah Legok. Ya. Kita lanjut. Lumayan perjalanan dari pertengahan saluran sampai ke hulu tadi mencapai 1 jam. Itu perjalanan santai. Nah, ini bangunan-bangunan ini sepertinya kurang terurus dan dibiarkan saja. Ini bahkan jadi suplesi, air suplesi dari Lebak ditampung ke saluran Tambak Urip. Nah ini penyempitan, harusnya memang 2 sisinya dibangun, dan ini konstruksinya masih menggunakan pasangan batu. Ya harusnya kalau irigasi teknis kita menuju Indonesia Emas, menuju Jabar Istimewa, ya harusnya dengan konstruksi beton bertulang, tidak dengan pasangan batu lagi. Nah kesini itu mulai besar karena di sini udah pasang peralon ke daerah sana. Ya ini ada pembuangannya. Ini adalah suplesi untuk menambah debit air, gitu. Nah itu. Ini di daerah Handibung masih daerah Indragiri. Jadi semua pembuangan air walaupun kecil dimasukin ke irigasi Tambak Urip. Lihat nih. Punten Ibu. Punten ya. Nuju ngonten Bu, punten. Mohon. Hayong iyalah ngajengkeun sanes ngajengkeun bendungan Ibu, kan tegaduh bendungan gitu. Mun ti ditu da etanya kacandak ku Kucaah mohon. Ku paralon mung 20 itu ada. Tercekap. Iya. Nya alhamdulillah kangge Indragiri mah cekap. Kacinya sak mah teh aya teh dugi. Anu ngurusna Cinyasag. Yang menikmati orang Indragiri nya Bu. Waduh. Tina naon bulan. Eta cara ge mah khawatir cenah nu ngurusna cai. Abdi di ditu atas kagaringan Ibu. Cai mah sok ageng sageukieu da karib da taya. Geus taya. Eta wae nu di landeheun Batu Karut tos 40 hektar tetiasa ka sawahan. Ya alhamdulillah Indragiri masih curcor Ibu. Ibu mangga. Inilah petani. Jadi dari petani juga yang punya rasa begitu. Yang punya saluran itu orang Cinyasag. Yang dibiayai oleh desa Cinyasag. Korpenya juga pengurus airnya orang Cinyasag. Yang menikmati orang Indragiri. Alhamdulillah berfungsi lah. Itulah Pak. Jadi mestinya itu saluran ini dibebankan ke 2 desa pendanaannya. Kalau enggak, jadi bukan desa lagi Pak. Saya usul bahwa saluran ini harus dikelolanya oleh provinsi atau kabupaten. Gitu. Jadi ada petugasnya khusus. Ya. Kalau dikelola desa ya begini Pak. Yang capeknya orang Cinyasag, yang menikmatinya orang Indragiri. Karena sawah Indragiri itu luas Pak. Tuh lihat. Itu airnya iya dari sini. Dari Tambak Urip. Jadi alangkah bagusnya lah dana ini bisa turun dari provinsi Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Jadi mohon sekali lah bantuannya untuk masyarakat Ciamis Utara. Karena walaupun di bukit-bukit ini adalah lumbung padi Pak.
Nah ini dia. Nah ini masih di daerah Indragiri. Batasnya masih jauh. Nah jalan ini arah ke Cilimus, Desa Indragiri. Bisa juga belok ke bawah ke Cinyasag. Kemudian tembus ke jalan provinsi. Kalau ini jalannya ke arah Panawangan. Dan itu ada perkampungan. Itu Legok 1 atau Legok 2 tuh. Ya, kita lanjut. Nah ini ada suplesi juga. Ini suplesinya dari saluran Tambak Rara yang ada di atas terbuang. Jadi ada di situ ada sungai kecil, saluran, dan dimanfaatkan pakai peralon sebagai suplesi. Nah, ini. Karena kita sangat panjang, kita akan part 1, bagian 1 cukup di sini saja. Nanti akan dilanjut ke bagian 2. Terima kasih yang telah menonton. Kita akan langsungkan kepada bagian 2 mengenai saluran Tambak Hurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.